Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sirri amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Muhammad basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nomor berapa? Delapan, enam, delapan, empat. Aktivitas safar. Mau dibawa. Babu takhiri fi shaumi wa fitri fi safar. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Hamzah bin Amr al-Aslamiyah qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, asumu fi safari wa kana katsira siyam faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Hamzah bin Amr al-Aslami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku harus berpuasa ketika dalam perjalanan sedangkan ia adalah seorang yang banyak berpuasa? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jika engkau mau maka berpuasalah, dan jika engkau mau maka berbukalah. Dan Hadis Abi Darda radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fi yaumin harin hatta yad'a ar-rajulu yadahu ala ra'sihi min shiddatil har wa ma fina sha'imun illa ma kana min Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min rawah. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, kami berpergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari yang sangat panas, sampai seorang laki-laki meletakkan tangannya di atas kepalanya karena cuaca yang sangat panas. Di antara kami tidak ada yang saum kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Rawahah. Dua hadis ini yaitu memberikan pemahaman kepada kita bahwa di dalam perjalanan kita boleh memilih antara puasa dan tidak puasa. Mana yang lebih baik? Fa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin wa antasumu khairul lakum, gitu ya. Terus ayat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam hadis ini takhir, kita boleh milih apabila sakit atau dalam perjalanan. Dalam hadis dalam Al-Quran tersebut Baqarah, surat Baqarah ayat berapa itu kita boleh mokel, tidak puasa dan diganti di bulan yang lain selain bulan Ramadan. Tapi di situ ada ayatnya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka jika kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Jadi artinya kita lebih baik puasa daripada tidak puasa. Itu kalau memang tidak berkepentingan, sangat penting. Ketika Rasulullah SAW bersama sahabat berangkat ke
Itu 2 hari sebelum sampai di Badar Rasulullah bersabda yang artinya 2 hari lagi kalian sampai di Badar, maka lebih baik kalian mokel. Mokel itu bahasa Indonesianya apa sih? Menggugurkan puasanya. Dari sahabat ada yang menggugurkan puasanya, ada yang tetap puasa. Kemudian sehari sebelum sampai di Badar Rasulullah bersabda lagi, besok kalian sudah mau bertemu dengan musuh kalian, maka lebih baik kalian mokel. Akhirnya semua sahabat mokel. Kan di situ di semuanya mokel, jadi karena sangat penting untuk tidak mokel supaya tidak supaya tidak lemes. Jadi ada kepentingan tertentu yang lebih penting, maka itu lebih baik tidak puasa. Kalau memang tidak penting, tidak ada kepentingan yang lain, itu dalam perjalanan maupun sakitnya tidak parah, itu ayatnya mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian puasa maka itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Kita teruskan. Babu istihbabil fitri lil haji bi Arafatin yaum Arafah. Hadits Ummul Fadli binti Harith radhiyallahu anha anna nasan ikhtalafu indaha yaum Arafah fi shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ba'duhum huwa sha'imun wa qala ba'duhum laysa bisha'imin fa arsalat ilaihi biqadahi labanin wa huwa waqifun ala ba'irihi fasharibahu. Diriwayatkan dari Ummu Al-Fadl binti Al-Harits radhiyallahu an bahwa sesungguhnya orang-orang berbeda pendapat ketika hari Arafah mengenai saum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan bahwa beliau saum, sebagiannya lagi mengatakan bahwa beliau tidak saum. Maka Ummu Al-Fadl mengutus seseorang dengan membawa segelas susu ketika beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan wukuf di atas untanya, kemudian beliau meminumnya. Haditsu Maimunah radhiyallahu anha anna nasa syakku fi siyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah fa arsalat ilaihi bi khilabin wa huwa waqifun fil mawqifi fashariba minhu wan nasu yanzurun. Diriwayatkan dari Maimunah radhiyallahu anha bahwa sesungguhnya orang-orang berdebat mengenai saumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah. Maka Maimunah mengirimkan segelas susu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang melakukan wukuf di tempat wukuf, lalu beliau meminumnya sambil dilihat oleh orang-orang. Nah, ini cara untuk mengetahui Nabi puasa dan tidaknya. Itu ketika di Arafah dibawakan susu. Beliau dibawakan susu 1 gelas, kemudian beliau meminumnya, berarti beliau tidak puasa di Arafah. Disunahkan puasa Arafah itu bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji. Jadi perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW itu hajinya 1 kali. Kebetulan wukufnya Arafah itu hari Jumat, insya Allah begitu. Jadi umrohnya 4 kali. Beliau hajinya 1 kali, umrohnya 4 kali. Kebetulan umroh yang pertama itu gagal karena tidak boleh masuk Makkah. Waktu itu Makkah masih dikuasai oleh orang-orang musyrik. Jadi ternyata Rasulullah SAW tidak puasa di Arafah ketika beliau sedang wukuf di Arafah. Wukufnya Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah, insyaallah. Tuliskan.
Babu Saumi Yaumil Asyura. Hadithul Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisy kanas tasumu yauma Asyura fil jahiliyah thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyamihi hatta furido Ramadan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaa falyasumhu wa man syaa afdhar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa sesungguhnya orang-orang Quraisy terbiasa pada masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa pada hari tersebut sampai diwajibkan puasa Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin berpuasa Asyura maka lakukan, berbuka maka lakukanlah. Sampai habis. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Asyurau yasumuhu ahlul jahiliyah falamma nazala Ramadan qala man syaa wa man syaa lam yasum. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Asyura adalah hari yang oleh orang-orang jahiliyah biasa saum pada hari itu. Maka ketika turun kewajiban saum Ramadan, Rasulullah SAW berkata, siapa yang ingin berpuasa maka saumlah, dan siapa yang tidak ingin maka tidak usah dilakukan. Hadithu Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu dakhala alaihi al-ash'athu wa huwa yat'am faqala Asyura faqala kana yusamu qabla an yanzila Ramadan falamma nazala Ramadan turik fadanu faqul. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia pernah didatangi oleh Al-As'ad ketika sedang makan. Al-As'ad berkata, hari ini hari Asyura. Ibnu Mas'ud berkata, orang berpuasa pada hari tersebut ketika belum turunnya kewajiban saum Ramadan, maka kewajiban Ramadan telah turun dan saum Asyura ditinggalkan. Kemarilah atau makanlah. Hadithu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu an Humaid bin Abdurrahman annahu sami'a Muawiyah bin Abi Sufyan yauma Asyura ama hajj ala mimbar yaqulu ya ahlal Madinah aina ulama'ukum sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadha yaumu Asyura wa lam yuktab alaikum siyamuhu wa ana shaimun faman syaa falyasum wa man syaa falyuftir. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu oleh Humaid bin Abdurrahman yang mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu berkata, pada hari Asyura di tahun haji di atas mimbar ia berkata, di manakah ulama kalian? Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW berkata, ini adalah hari Asyura dan kalian tidak diwajibkan untuk saum pada hari tersebut. Namun aku tetap melakukan saum, maka siapa yang ingin saumlah, dan yang ingin maka bukalah. Hadithu Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qadima Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara'a al-yahuda tasumu faqala ma hadha qalu hadha yaumun solihun
hadza yaumun najallahu bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa. Qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyamihi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi saum pada hari Asyura. Beliau berkata, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah hari yang baik. Ini adalah hari di mana Allah Bani Israel dari musuh mereka, sehingga Musa berpuasa pada hari itu." Beliau berkata, "Maka aku terhadap Musa daripada kalian." Maka beliau berpuasa pada dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Hadisu Abi Musa radhiyallahu anhu qala kana yaum Asyura ta'udduhu Yahuda inda qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasumuhu antum. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, hari Asyura adalah hari di mana orang-orang Yahudi menganggapnya sebagai hari raya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kalian kaum muslimin pada hari tersebut. Kurang satu hadis. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala khairihi illa hadha al-yawm yawm Asyura wa hadha asy-syahr yakni syahr Ramadan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada saum di hari yang beliau utamakan daripada yang lainnya kecuali saum pada hari ini, hari Asyura, dan bulan ini yaitu bulan Ramadan. Ada 7 hadis tentang puasa Asyura. Asyura itu artinya 10. Jadi yang dimaksud di sini adalah tanggal 10 Muharram. Kita di sini menamakannya Syuro. Jadi dari pengertian hadis yang kita dengar di pertama ada 1, 2, 3 hadis 1, 2, 3, 4 itu mukhoyar, walaupun sunnah tapi anjurannya tidak begitu ketat. Tapi hadis yang terakhir yang 1, 2, 3 hadis ini agak ketat anjurannya gitu. Tapi bagaimana juga itu adalah puasa sunnah gitu, kita boleh puasa dan boleh tidak. Dan di sini tidak disebutkan tentang pahala-pahalanya karena di sini hadisnya Bukhari Muslim. Yang tentang pahala-pahalanya itu hadisnya ada yang Muslim sendirian, ada yang Bukhari sendirian. Yang tidak Bukhari Muslim tidak disebutkan di sini, walaupun banyak hadis lain yang menceritakan tentang keutamaan puasa tanggal 10 bulan Muharram. Mari kita teruskan. Babu man akala fi Asyura falyakuffa baqiyata yaumihi. Hadisu Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan yunadi fin nasi yaum Asyura anna man akala falyutimma aw falyasum wa man lam yakul fala yakul. Diriwayatkan dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya dalam mengutus seseorang untuk menyerukan kepada orang-orang di hari Asyura, siapa yang makan maka teruskanlah
atau saumlah. Dan siapa yang tidak makan, hendaklah ia tidak makan atau saum. Hadis radhiyallahu anha qalat arsala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghadata asyra ila qural ansor man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi wa man asbaha shaiman falyasum. Qalat fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana wa naj'alu lahum luqbah minal ihni fa idza baka ahaduhum ala ta'ami a'tainahu dzaka hatta yakuna indal iftar. Diriwayatkan dari Ar-Rubayyi binti Muawid radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang di pagi hari pada hari Asyura ke perkampungan Ansor. Siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan makan, hendaklah ia teruskan sampai akhir hari. Adapun siapa yang memasuki pagi dalam keadaan berpuasa, hendaklah ia berpuasa. Ar-Rubayyi berkata, lalu kami berpuasa pada hari tersebut setelahnya, dan kami pun mendidik anak-anak kami untuk saum. Kami buatkan untuk dari ihan. Jika salah satu dari mereka menangis karena ingin makan, kami memberinya mainan tersebut sampai waktu berbuka. Penjelasan al-ihan di sama. Di sini menandakan atau memberikan pengertian bahwa setelah itu, setelah kejadian bahwa diantaranya Rasulullah SAW melihat orang-orang Yahudi puasa Asyura itu menganjurkan untuk berpuasa, dan para sahabat setelah itu selalu melakukan puasa Asyura. Jadi kesimpulannya puasa Asyura itu sunnah seperti puasa-puasa lain. Teruskan babun nahyi an sami yaumil fitri wa yaumil adha. Babun nahyi an shaumi yaumil fitri wa yaumil adha. Hadithu Umar bin Khattab qala hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima yaumu fitrikum min siyamikum wal yaumul akharu ta'kuluna fihi min nusukikum. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, ini adalah dua hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa pada kedua hari tersebut, yaitu hari berbuka untuk kalian dari saum kalian, Idul Fitri, dan satu lagi yaitu hari di mana kalian memakan binatang kurban kalian, Idul Adha. Hadisu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wala sawma fil yawmaini fitri wal adha. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada saum pada dua hari ini, hari Fitri dan hari Adha. Tidak ada dua hari ini, hari Fitri yaitu hari agar ada pemisah antara hari saum dan hari berbuka, dan hari Adha karena pada hari tersebut Allah Azza wa Jalla mengajak hamba-hambanya untuk menjamu dan memuliakan para ahli Mina dan yang lainnya yang sedang berhaji, sebagaimana yang disyariatkan Allah Azza wa Jalla berupa memotong hewan korban dan memakannya, dan pengharaman saum pada kedua hari tersebut sudah menjadi ijma. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an
Ziyad ibnu Zubair radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila ibnu Umar faqala rajulun nazara ayasuma yauman qala adunnu qala al-asnain fawafaqa yauma indi faqala ibnu Umar amarallahu biwafa'in nadri wa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an saumi hadzal yaum. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu oleh Ziyad bin Zubair radhiyallahu anhu yang berkata, Ibnu Umar kemudian berkata, seseorang telah bernazar untuk melakukan saum 1 hari. Ziyad berkata, atau aku kira laki-laki itu berkata 2 hari. Maka hari tersebut bertepatan dengan hari raya. Ibnu Umar berkata, Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan untuk menyempurnakan nazar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang saum pada hari tersebut. Jadi nazar puasa 2 hari, yang 1 hari di luar hari raya, kemudian yang satunya hari raya. Walaupun nazar, tapi karena Nabi SAW melarang puasa di 2 hari tersebut, maka diganti dengan hari lain selain di hari raya. Jadi termasuk hari tasyrik. Tasyrik itu 11, 12, 13. Itu juga dilarang berpuasa. Jadi di sini ada penjelasan tadi, dan di hari Adha karena pada hari tersebut Allah mengajak hamba-hambanya untuk menjamu dan merayakan hari di Mina. Jadi di sini pada kedua hari tersebut sudah ijma'. Kata-kata ijma' ini, kalau menurut saya, kalau itu Rasulullah SAW sudah melarang, ya kita tidak usah ijma'. Artinya kita sami'na, mendengar dan kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita menjauhi apa yang dilarang untuk melakukan atau menjalankannya. Jadi perasaan kurang enak kalau itu suatu perintah hadis sahih kemudian kita mengatakan ijma', sepakat. Kita tidak sepakat, tapi kami mendengar dan kami taat melakukan